Selamat pagi pemirsa, kalau kita lihat belakangan ini biaya pengobatan terutama di rumah sakit semakin mahal. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat melindungi keluarga namun juga kita dapat menolong sesama? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bu Yeti, ini kalau kita perhatikan memang biaya berobat terutama biaya rawat inap di rumah sakit ini semakin mahal ya Bu dari hari ke hari. Betul. Kiranya bagaimana? Apa sebaiknya kita siapkan untuk melindungi keluarga kita? Iya, kita tahu bahwa biaya perawatan rumah sakit rata-rata per tahun tuh naiknya sekitar 12,5%. Jadi bayangkan kalau kita penghasilannya tetap, tapi kemudian biaya perawatan itu naik terus. Yang terbaik yang harus kita antisipasi adalah kita miliki polis untuk kesehatan, perlindungan biaya perawatan rumah sakit. Maksudnya ini asuransi kesehatan begitu Bu? Iya, jadi sebaiknya kita punya polis yang kegunaannya atau manfaatnya adalah melindungi keluarga kita dan diri kita sendiri dari biaya perawatan rumah sakit yang tinggi tadi. Jadi manakala si tertanggung tersebut masuk rumah sakit karena perawatan karena kecelakaan atau sakit, maka seluruh biaya perawatan rumah sakit itu akan diganti oleh perusahaan asuransi. Oke, kalau kita lihat ada yang namanya asuransi kesehatan secara syariah, ini asuransi kesehatan syariah ya Bu Yeti. Ya, ini bagaimana bisa dijelaskan? Prinsipnya sama, jadi tujuannya adalah tentu saja yang pertama menolong sesama dulu. Jadi diniatkan untuk kita bisa menolong sesama pemegang polis lainnya, maka kita ikuti sebuah program asuransi syariah yang tujuannya untuk kesehatan gitu ya. Selain itu tentu saja otomatis melindungi diri kita sendiri dan keluarga tercinta. Nah, pada saat terjadi klaim, maka perusahaan asuransi yang mengelola asuransi syariah itu akan memanage secara syariah, yaitu bahwa yang membayar risiko itu adalah sesama pemegang polis, sehingga di sini terjadi yang namanya sharing of risk. Ini juga yang disebut sebagai asuransi kesehatan syariah, ini menolong sesama, begitu ya Bu Yeti ya. Betul. Tapi bedanya dengan asuransi kesehatan konvensional di mana? Apakah memang diletak konsep ini atau bagaimana? Iya, bedanya yang paling signifikan adalah di letak pengelolaan risikonya, gitu ya. Kalau yang konvensional semua ditanggung oleh perusahaan asuransi, kalau yang syariah itu oleh para pemegang polis penanggung biayanya, gitu ya. Kalau terjadi klaim. Nah, yang satu lagi yang diuntungkan kalau kita juga menjadi pemegang polis dari asuransi kesehatan syariah adalah selain kita menolong sesama, menolong diri kita sendiri dan keluarga, juga kita akan mendapatkan yang namanya surplus underwriting. Surplus underwriting biasanya kalau kita tidak klaim dalam 1 tahun, nah nanti dari situ perhitungan kelebihan dari cadangan untuk membayar klaim itu biasanya dibagikan kepada 3 pihak. Kembali lagi ke kumpulan tabarunya, kemudian para nasabah atau pemegang polis yang tidak klaim di tahun tersebut akan mendapatkan bagiannya. Jadi ini perbedaan mendasar juga dibandingkan asuransi kesehatan konvensional ya. Betul. Bisa diberikan tips barangkali Bu Yeti kiranya yang harus diperhatikan pada saat kita akan memilih sebuah asuransi kesehatan syariah? Yang pertama adalah kita harus kenal dulu perusahaannya karena harus jelas semua legalitasnya. Kemudian features-nya, karena kan biasanya manfaat itu berbeda-beda. Sama judulnya misalnya asuransi kesehatan, tetapi features yang diberikan itu berbeda. Ada yang mengganti seluruh biaya perawatannya, ada yang mengganti berdasarkan berapa biaya yang dikeluarkan per hari. Nah, mana yang lebih cocok atau lebih sesuai dengan kebutuhan kita, itulah yang terbaik yang kita pilih. Jadi jenis-jenisnya sendiri memang berbeda-beda ya Bu? Biasanya kita harus berbeda, memilih. betul. Oke, tapi untuk persyaratan untuk memiliki asuransi kesehatan syariah ini, apakah memang sama harus ikut juga medical check up atau bagaimana? Nah, yang ini biasanya kalau merupakan rider atau program tambahan, maka seluruh pemeriksaan kesehatan mengacu kepada polis induknya, di mana itu asuransi jiwa, dan itu akan tergantung dari besaran uang pertanggungan, kemudian usia yang mengambil polis tersebut, apakah sudah mengharuskan yang bersangkutan memeriksakan kesehatan. Kalau enggak, biasanya asuransi kesehatan memiliki satu kriteria. Penyakit-penyakit apa saja yang tidak akan ditanggung dan penyakit apa saja yang langsung ditanggung. Biasanya begitu. Baik Ibu Yeti, terima kasih banyak atas informasi dan juga kehadirannya Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh